tentang motivasi dan kepuasan kerja. Jadi pengertian kepuasan kerja tersendiri menurut Sutarto Wijono tahun 2010, kepuasan kerja yaitu suatu perasaan yang menyenangkan yang merupakan hasil dari persepsi individu dalam rangka menyelesaikan tugas atau memenuhi kebutuhannya untuk memperoleh nilai-nilai kerja yang penting bagi dirinya. Menurut Bloom, Anoraga tahun 1992 menyatakan bahwa kepuasan kerja merupakan sikap umum yang merupakan hasil dari beberapa sifat khusus terhadap faktor-faktor pekerjaan, penyesuaian diri, dan hubungan sosial individu di luar kerja. Menurut Mangkunegara sendiri tahun 1993, kepuasan kerja adalah suatu perasaan yang menyokong atau tidak menyokong dari karyawan yang berhubungan dengan kondisi dirinya. Teori-teori kepuasan kerja. Menurut Wakely dan Young tahun 1977, teori-teori tentang kepuasan kerja ada 3 macam yang lazim dikenal, yaitu 1. Teori perbandingan intrapersonal, 2. Teori keadilan, dan 3. Teori 2 faktor. Teori perbandingan intrapersonal. Kepuasan akan dirasakan oleh individu tersebut bila ada perbedaan atau kesenjangan antara standar pribadi individu dengan apa yang diperoleh dari pekerjaan kecil. Sebaliknya, ketidakpuasan akan dirasakan oleh individu bila perbedaan atau kesenjangan antara standar pribadi individu dengan apa yang diperoleh dari pekerjaan. Yang kedua yaitu teori keadilan. Seseorang akan merasa puas atau tidak puas tergantung apakah ia merasakan adanya keadilan atau tidak atas suatu situasi. Perasaan equity atau inequity atas suatu situasi diperoleh seseorang dengan cara membandingkan dirinya dengan orang lain yang sekelas, kantor, maupun di tempat lain. Teori yang ketiga yaitu teori 2 faktor. Prinsip dari teori ini adalah bahwa kepuasan dan ketidakpuasan kerja merupakan 2 hal yang berbeda. Menurut teori ini, karakteristik pekerjaan dapat dikelompokkan menjadi 2 kategori. Yang satu dinamakan dissatisfier atau hygienis faktor, dan yang lain dinamakan satisfier atau motivator. Pentingnya kepuasan kerja bagi organisasi. Pentingnya kepuasan kerja bagi organisasi. Kepuasan kerja dalam Berry 1998 memiliki implikasi yang sangat penting untuk kesuksesan organisasi atau perusahaan itu sendiri. Organisasi dengan karyawan yang lebih puas cenderung menjadi lebih efektif daripada organisasi dengan karyawan yang kurang puas. Karyawan yang tidak puas lebih besar kemungkinan tidak bekerja. Ketidakpuasan kerja memastikan karyawan untuk dapat menarik diri dari pekerjaan. Sebaliknya, kepuasan kerja akan mendorong untuk kehadiran. Oke, sekian materi dari saya. Mungkin selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh Mbak Elisa. Silakan Mbak Elisa. Baik, di sini saya Elisa Widianti dengan NIM 19521000012 akan melanjutkan presentasi dari Mas Wahyu Scorpio tentang pentingnya kepuasan kerja bagi organisasi. Berdasarkan penelitian yang dikutip dalam Robert tahun 2003 diketahui bahwa di Chicago, pekerja dengan skor kepuasan kerja yang tinggi mempunyai kehadiran yang jauh lebih tinggi daripada mereka dengan tingkat kepuasan lebih rendah. Karyawan yang puas tampaknya akan lebih mungkin berbicara positif tentang organisasi, membantu orang lain, dan jauh melebihi harapan yang normal dalam pekerjaan mereka. Karyawan yang lebih puas lebih bangga melebihi tugas mereka sehingga mereka mampu memberikan hal yang positif bagi organisasi. Hal ini tentunya akan menguntungkan organisasi terutama dalam bidang produktivitas. Selanjutnya,
Hubungan motivasi dan kepuasan kerja. Motivasi sendiri berasal dari kata Latin movere, yang berarti dorongan atau menggerakkan. Secara konkret, motivasi dapat diberi batasan sebagai proses pemberian motif atau penggerak. Bekerja dengan para bawahan sedemikian rupa sehingga mereka mau bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi secara efisien. Kepuasan kerja adalah sikap emosional yang menyenangkan dan mencintai pekerjaannya. Sikap ini dicerminkan oleh moral kerja, kedisiplinan, dan prestasi kerja. Kepuasan kerja dinikmati dalam pekerjaan, luar pekerjaan, dan kombinasi dalam dan luar pekerjaan. Pendapat Hasibuan tahun 2001 202. Hubungan motivasi dan kepuasan kerja sendiri memiliki hubungan yang positif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Herbert dalam Munandar tahun 2001, motivasi kerja menimbulkan kepuasan kerja. Hal ini dapat diketahui diantaranya melalui ciri-ciri pekerjaan tertentu. Contohnya, besarnya tanggung jawab yang dihayati pada pekerjaan, menimbulkan motivasi yang tinggi yang menghasilkan kepuasan kerja yang tinggi. Hasil penelitian ini diperkuat dengan teori pengharapan dari Porter dan Lawler yang sudah dijelaskan dalam teori motivasi. Selanjutnya, hubungan motivasi dan kepuasan kerja bagi organisasi. Seorang pemimpin harus menciptakan suasana yang kondusif, memberikan cukup perhatian, memberikan penghargaan terhadap prestasi kerja, menjalin komunikasi yang baik dengan seluruh pegawai. Untuk menciptakan kondisi demikian, diperlukan adanya usaha-usaha untuk meningkatkan kualitas dan kepuasan kerja bagi setiap pegawai. Ini dimungkinkan bila terwujudnya peningkatan motivasi kerja pegawai secara optimal. Sebab bagaimanapun juga tujuan organisasi atau perusahaan salah satunya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kepuasan kerja pegawai. Pentingnya pengetahuan motivasi dan kepuasan kerja bagi manajer. Pengetahuan motivasi dan kepuasan kerja juga penting bagi manajer untuk menghindari stres atau tekanan yang diderita karyawan. Stres akan berhubungan dengan ketidakhadiran, pergantian karyawan, dan sebagainya. Kondisi ini juga dapat merugikan organisasi atau perusahaan itu sendiri. Oleh karena itu, diharapkan manajer berusaha mengurangi dampak dari stres dengan meningkatkan kepuasan kerja. Kepuasan kerja akan memberikan motivasi tersendiri bagi prestasi karyawan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan motivasi dan kepuasan kerja merupakan hal yang sangat penting untuk dapat diperhatikan oleh manajer. Karena motivasi dan kepuasan kerja yang tidak diperhatikan dan dipenuhi oleh manajer akan berdampak pada sikap-sikap dari karyawan. Karyawan yang puas dan berkomitmen karena memiliki motivasi di dalam bekerja, menginginkan melakukan hal-hal yang dapat membangkitkan sikap kerja yang positif. Mereka tentunya akan menghindari ketidakhadiran perpindahan, stres, sikap-sikap negatif lainnya, terutama di antara karyawan yang produktif. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata dari saya dan Mas Wahyu, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.